adik-adik. Ya, senang sekali ya kita bertiga bersama dengan Kak Tri dan Pak David boleh bersama-sama melayani di ibadah online sekolah minggu pagi ini. Kami harap adik-adik yang di rumah selalu sehat, tetap semangat belajar walaupun sekolah di rumah saja. Oke? Siap untuk ikut ibadah online sekolah minggu hari ini? Semoga siap ya. Oke. Mama tahu nggak? Aku tuh dulu pernah loh, aku kena bully. Oh pernah ya? Oh. Kapan? Oh yang waktu kecil kamu kayak pernah cerita sama mama gitu ya? Kayaknya kelas 5 saya ingatku, Mak. Oh berarti waktu usia Nathan sekolah minggu ya Tan ya? Iya. Oh masih kecil ya? Iya. Waktu dibully, Kak Nathan marah nggak? Oh enggak dong. Kenapa nggak marah kan dibully? Loh, kan punya Tuhan Yesus tuh pasti menolong aku gitu. Hebat. Anak-anak, Kak Nathan hebat, tidak marah. Berarti dia sudah menang. Loh, kan tidak berkelahi kok bisa menang. Kak Nathan sudah menang melawan kemarahan. Dia berhasil tidak marah. Sebab Kak Nathan percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menolongnya. Jadi Kak Nathan tidak marah, menang melawan kemarahan. Anak-anak, ayo kita memuji Tuhan. Percaya saja. Yuk adik-adik kita pujikan dengan bertepuk tangan ya. Dengan sukacita. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja pada Yesus Tuhan. Percaya yang kita menang. Sekali lagi. Percaya saja, percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja pada Yesus Tuhan. Percaya yang kita menang. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau berdoa. Sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami, memberi kesehatan dan sukacita kepada diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan selalu mendampingi kami di waktu kami mengikuti sekolah online. Dan Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah walaupun kami berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati setiap kami supaya kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Dan kami juga rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan memberkati ibadah kami ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ini saatnya kita akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 15 ayat 28b. Oke, kakak akan membacakannya ya. Nah, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Nah, oke adik-adik, kita akan bacanya bersama. Tapi kali ini kita akan bacanya dengan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Adik-adik bisa mengikuti dengan membaca di layar adik-adik. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matius 15 ayat 28b. Ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau ingini. Sekali lagi adik-adik. Yuk, 1, 2, 3. Matius 15 ayat 28b. Ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau ingini. Anak-anak, ibu dalam Alkitab tadi, dia besar imannya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan apa?
jadilah seperti yang kau ingini. Mengapa Tuhan Yesus bisa mengatakan seperti itu? Sebab ibu tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus? Ayo sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, percayalah. Adik-adik, kita mau siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memujikan lagu Ku Percaya. Ku percaya, sungguh percaya, Yesus Maha Kuasa. Dia selalu mau menolong, asal percaya padanya. Ku percaya, sungguh percaya, Yesus Maha Kuasa. Dia selalu mau menolong, asal percaya padanya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sebelumnya kita akan siapkan Alkitab kita dan kita akan bersama-sama berdoa. Yuk kita bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami sungguh-sungguh dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki iman kepadamu, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami selalu bergantung dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, di mana temanya adalah tentang Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang sungguh hebat, Tuhan yang maha kuasa. Ya. Nah, hari ini ceritanya itu diambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 30, ya, yaitu tentang iman, ya. Karena iman anaknya itu disembuhkanlah. Anak siapa? Nah, nanti kita akan bersama-sama mengetahui dengan jelas jalan ceritanya yang ada di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30, ya. Tapi sebelumnya kita ingat tadi ya ayat hafalan yang sudah kita baca bersama ya. Coba dari Matius 15 ayat 28. Ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau ingini. Ya. Nah, anak-anak, hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang tadi sudah saya sampaikan, ditulis dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Anak-anak, suatu hari Yesus dan murid-muridnya pergi meninggalkan Galilea. Beberapa dari mereka heran dan bertanya, mengapa kita meninggalkan Israel? Mendengar itu, yang lain menggelengkan kepala. Mereka semua tidak tahu mengapa perjalanan mereka menuju ke utara.
ke arah negeri asing. Padahal di Israel, negeri mereka sendiri, banyak orang menunggu kedatangan Yesus untuk meminta kesembuhan dan mendengarkan cerita tentang Allah. Kemudian Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka merahasiakan perjalanan ini. Wah, itu juga lebih aneh. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Yesus, guru mereka? Nah, akhirnya mereka sampai juga ke daerah Tirus dan Sidon. Para murid sudah bertanya-tanya, apa maksud Tuhan ke daerah asing ini? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang ibu dari daerah itu lari mendekati mereka dan menjatuhkan dirinya dan berlutut di bawah kaki Yesus. Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan. Pinta ibu itu dengan sangat sedih. Anak perempuanku kerasukan setan, roh jahat. Tolong usirlah setan itu dari dirinya dan sembuhkan dia. Pada mulanya Yesus diam saja. Bukannya Yesus tidak mendengar, tapi Tuhan Yesus menunggu apa yang akan dikatakan murid-muridnya yang dari tadi sudah berbisik-bisik. Ternyata murid-muridnya itu tidak senang melihat ibu itu meminta pertolongan Yesus gurunya. Sebab ibu itu adalah perempuan Kanaan, bangsa asing, bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Jadi tidak patut kalau dia meminta pertolongan pada Yesus dan Yesus kemudian menolongnya. Murid-murid itu pasti tidak tahu bahwa Yesus melakukan perjalanan jauh itu justru untuk menemui perempuan asing itu. Mereka juga tidak tahu bahwa Yesus guru mereka memang sudah merencanakan semua. Suruh dia pergi guru. Beberapa murid berkata, dia mengganggu kami dengan berteriak-teriak meminta pertolongan. Kemudian Yesus memandang murid-muridnya dengan kasihan. Ternyata mereka tidak peduli kepada ibu itu, seorang perempuan bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Murid-muridnya, mereka ini tidak ingin kalau Yesus menyembuhkan, membebaskan anak ibu itu dari kerasukan setan. Seandainya ibu itu orang Israel, pasti mereka akan meminta pada Yesus untuk menyembuhkan. Yesus yang baik itu tidak langsung menyembuhkan. Yesus ingin menguji seberapa besar kepercayaan ibu itu, berapa besar iman ibu itu. Kemudian Yesus berkata kepada ibu itu, tidakkah kamu tahu bahwa aku diutus untuk orang Israel saja? Tidak pantas mengambil makanan mereka dan memberikannya kepada anjing. Wah, pasti murid-muridnya setuju. Kalian pasti berpikir, wah Tuhan Yesus kok kejam ya? Tidak. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin tahu seberapa besar iman ibu itu. Ternyata ibu itu tidak marah karena dia tahu bahwa teman-temannya di negeri itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi perempuan ini berbeda. Dia percaya.
dia berbeda dengan tetangganya. Maka dengan rendah hati, meskipun disamakan dengan anjing, dia berkata, "Benar Tuhan, tapi anjing itu bersedia makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sekarang Yesus memandang kepada murid-muridnya. Tentu murid-murid itu tahu bahwa ibu itu sangat percaya kepada Yesus. Sama besar dengan iman percaya yang dimiliki oleh orang Israel. "Imanmu sangat besar," kata Tuhan Yesus pada ibu itu. "Karena kamu percaya sungguh-sungguh kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Pulanglah, setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu ini percaya penuh kepada Yesus. Dia tidak meminta bukti. Dia tahu anaknya pasti sembuh. Dan benar, ketika dia pulang dan sampai di rumah, ibu itu mendapatkan anaknya sudah sembuh. Sekarang murid-murid tahu mengapa mereka diajak ke negeri asing. Mereka sekarang juga tahu bahwa Yesus tidak menolak siapapun yang membutuhkan pertolongannya, sekalipun orang itu adalah orang asing. Asal mereka mempunyai percaya bahwa Yesus akan menolong dan bisa menyembuhkan, dia tidak peduli siapa saja atau di mana mereka tinggal. Anak-anak, apakah kalian mempunyai iman sebesar ibu Kanaan itu? Di tengah pandemi COVID ini, percayakah kalian akan perlindungan Tuhan dan pertolongannya kepada kita semua? Kita harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu "Ku Percaya". Mengingatkan saya akan sebuah kisah tentang seorang anak yang bernama Oki. Oki punya banyak teman. Suatu hari dia bertanya pada salah satu temannya, "Tony, kamu kan teman baikku, ya? Tentu Oki, apa yang kamu perlukan?" Dengan memandang ke bawah dengan rasa malu, Oki menjawab, "Aku kebetulan memecahkan kaca jendela Pak Budi, tetanggaku, dengan bolaku. Aku ingin memberitahu Pak Budi bahwa aku yang memecahkannya. Dan aku mau kamu menemani aku." "Oh, maaf Oki, aku tidak mau mengeluarkan uang untuk mengganti. Aku tidak minta kamu membantu dan mengganti dan membayar biaya tukang. Aku hanya memerlukan teman untuk menemani aku." Tapi sebelum Oki menerangkan lebih lanjut, Tony sudah pergi. Dengan hati sedih, ternyata saat itu lewat Bimo. "Wah Ki, kamu habis makan jeruk yang kecut ya? Muka
kamu kok kusut sekali? Tidak. Aku memerlukan seorang teman. Maukah kamu menemani aku, Bim? Oh, tentu aku mau. Aku kan temanmu. Coba ceritakan mengapa kamu perlu teman. Jawab Bimo cepat. Namun, apa yang terjadi anak-anak? Belum sampai Oki habis bercerita bahwa baru mengatakan aku memecahkan kaca jendela Pak Budi, Bimo segera melangkah pergi juga berkata, wah sorry ya Ki, aku ada janji penting sekali. Tidak lama kemudian datang Bobby. Bobby tidak berkata bahwa dia teman baik Oki, sebab Bobby langsung curiga, pasti ini ada masalah dan pasti Oki butuh pertolongan. Maaf Oki, aku tidak bisa menolong atau membantu kamu. Dan Bobby segera meninggalkan Oki juga. Dengan sedih, Oki berdiri di bawah pohon dan berkata sendiri, begitu rupanya ya semua yang kuanggap teman, tak ada yang mau menolong. Padahal hanya ku minta menemani. Jangan sedih Oki, aku mau menemani. Oki menolak. Terkejut. Tono, aku tidak mendengar kamu datang. Sebenarnya apa? Kenapa kamu sampai memerlukan teman? Mukanya seperti mau copot. Ya, Pak Budi, jawab Oki singkat. Oki pikir, kalau dengar ceritanya, pasti Tono juga pergi seperti yang lain. Oh, kalau kamu berurusan dengan Pak Budi, kamu memanglah memerlukan teman. Tapi apa yang terjadi? Tanya Tono. Oki pun bercerita bahwa dia memecahkan kaca jendela Pak Budi. Wow, kamu sungguh-sungguh memerlukan teman, Oki, kata Tono. Aku mau mengganti kaca yang pecah dan ayahku pasti akan membayar tukangnya juga. Kemudian Tono bersiul. Wah, kamu perlu teman khusus juga. Kamu juga mau menjadi teman, mendapat pukulan bersama kamu. Guru Tono. Aku tidak berharap dapat pukulan. Tapi tak apa-apa. Aku mengerti bila kamu tidak menemani aku. Hai, bukan begitu maksudku. Aku hanya bergurau, Oki. Aku siap menemani kamu, kata Tono. Maksudmu kamu mau menemani aku? Sungguh? Oki bertanya tidak percaya. Tono kemudian mendorong Oki ke pintu dan menyembunyikan bel serta mengetuk. Tok 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 tok. Budi kemudian keluar. Oki begitu takut, gugup sampai tidak bisa bicara. Sehingga Tono kemudian membantu menerangkan. Pak, temanku ini memecahkan jendela Bapak. Kini dia ingin mengganti ongkos dan membayar tukangnya. Ternyata Pak Budi tidak marah, malah tersenyum. Oh, itu. Senang Bapak mempunyai tetangga yang jujur. Tapi Oki, lebih baik kamu bicara pada ayahmu. Oki tidak ngerti. Kenapa?
ada bola yang mengenai rumahku. Tapi bola itu kemudian melambung ke rumahmu. Dan yang pecah adalah jendela rumahmu. Ternyata bola itu memecahkan kaca jendela kamar Oki sendiri. Lalu mereka berdua kemudian kembali ke rumah Oki dan membersihkan pecahan kaca itu yang ada di kamar Oki. Terima kasih Tono, kamu sungguh teman yang baik dan khusus buatku. Nah anak-anak, sungguh beda ya sikap teman-teman Oki dengan sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menolong dan menyembuhkan anak perempuan seorang ibu yang bukan orang Yahudi. Bahkan dari negeri asing, orang-orang yang tidak mengenal Allah sekalipun, Yesus tidak menolak. Karena ibu itu sungguh percaya kepada Yesus. Dan karena iman dan kepercayaan ibu itu sangat besar, itulah Tuhan Yesus mau mengabulkan permintaan ibu itu. Anak ibu itu menjadi sembuh karena iman ibunya. Kita juga harus punya iman yang kuat seperti ibu tadi, ya, dan terus pegang terus kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai dan kita akan bersama-sama mengakhiri dengan doa bersama, ya, supaya kita boleh menjadi berkat dan memiliki iman yang kuat seperti ibu tadi. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan firman Tuhan yang sudah Engkau taburkan ini boleh terus memberikan semangat dan kami boleh memiliki iman yang makin kuat, makin hari percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami hari lepas hari ke dalam tangan kuasa-Mu dan kami boleh terus bersukacita dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan ini. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.